kesempatan itu selalu ada, Oke. tapi harus diraih, tidak bisa ditunggu. Kesempatan selalu ada, harus diraih. Tidak bisa Berarti harus ditunggu. ada usaha di situ. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anwar Ismail sebagai host IKA TechSide, Inspiring New Insight. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu sangat istimewa. Selain beliaunya adalah praktisi profesional di bidang logistik yang memang sudah banyak pengalaman di dunia profesional logistik di Indonesia. Dan yang lebih khusus lagi, beliau menjabat sebagai Sekretaris Umum Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas Diponegoro atau IKATEKSI. Langsung saja, tanpa kita menunggu lagi, kita bahas bersama Mas Iqbal. Di sini sudah ada Mas Iqbal di Selamat siang. IKATEKSI. Gimana, apa kabar Mas Iqbal? Alhamdulillah, baik. Lebih santai nih kayaknya. Dari sisi kostum nih, saya kemejaan begini, anak muda tapi yang sudah senior ini malah kaos-kaosan. Iya. Tapi tetap ada lambang IKATEKSI Undip IKATEKSI dong. karena beliaunya Iya, sebagai iya. Sekretaris Umum di IKATEKSI Undip. Pada kesempatan kali ini sebenarnya sangat singkat kalau kita bicarain di podcast. Jadi sebelum ini kita ada diskusi sebelah kamar dulu nih dengan Mas Iqbal untuk membahas banyak terkait dengan apa pengalaman Mas Iqbal selama menjalankan bisnis logistik, kemudian juga secara khusus di beberapa BUMN juga pengalaman banyak sekali, dan saat ini juga masih aktif di salah satu perusahaan BUMN juga bergerak di pelabuhan di Kota Batam. Mungkin tanpa berlama-lama kita masuk ke diskusi nih. Diskusinya nanti cukup santai, Mas Iqbal, sangat cair. Jadi nanti ya dibahas saja beberapa yang memang nggak pernah nih dibicarakan di publik. Semakin nyerempet-nyerempet, semakin bagus. Dan nanti netizen di sini atau viewers ya bisa lebih bersemangat untuk membicarakan topik yang akan kita kupas hari ini. Yang pertama nih, kenalan dulu nih sama Mas Iqbal. Mas Iqbal itu angkatan berapa, teknik sipil, dan pengalamannya di mana aja nih yang kita pengen tahu supaya netizen atau viewers di sini bisa lebih mengenal Mas Iqbal. Iya. Ya, pengalaman sejak lulus kuliah. Saya angkatan 90. 90. Oke, 90, lulus tahun 95. Terus ya pada saat itu bisnis konstruksi itu lagi booming tuh. Tahun 95 itu kan sebelum Krismon ya. Pas sesaat lah ya, 3 tahun lah sebelum Krismon itu benar-benar lagi banyak-banyaknya peluang kerja untuk anak teknik sipil Undip ya. Jadi bahkan untuk masuk ke beberapa BUMN itu tanpa tes. Karena sangat butuh tuh. Kita kalau ke Jakarta 1 bulan kemudian ada pangling loh, ada gedung baru gitu kan. Jadi banyaklah pembangunan pada saat itu, lagi gencar-gencarnya pembangunan. Nah saya itu akhirnya meskipun banyaklah ini ya, sudah banyak melamar dan juga diterima, saya memilih di Shimizu Corporation. Itu perusahaan Jepang. Saya pengen sekali bekerja di perusahaan yang punya international minded ya. Dan alhamdulillah memang di situ saya banyak sekali belajar tentang manajemen Jepang. Ya. Manajemen Jepang kan kita kenal mereka itu dengan continuous improvement-nya ya. Disiplin ya. Kaizen, continuous improvement, teamwork itu luar biasa. Bisa jadi disitulah terbentuk ya. Betul. Satu Mas Iqbal yang sekarang ini di situ awalnya. Saya pertama kali bekerja itu ditempatkan di proyek Musi Hydroelectric Power Project di Bengkulu. Sempat di proyek konstruksi nih, viewers. Iya dong, dari situ dulu. Alumni teknik sipil tetap masuk ke konstruksi dulu. Iya, saya itu dulu teknik sipil banget ya. Jangan salah tuh. Saya itu teknik sipil banget. Bahkan saya dulu sering ikut lomba karya tulis ilmiah loh. Saya menang karya tulis ilmiah di Jogja tuh, ya kan? Tentang perkerasan porus.
Terus saya bikin tentang terucuk bambu pernah juga, ya kan. Kemudian saya dulu sering nulis di koran, kejadian tanah longsor gitu, saya tulis di koran, Suara Merdeka. Tentang lapangan golf saya juga dalami. Padahal waktu itu saya belum ngerti main golf gitu kan. Tapi saya juga punya apa ya, ketertarikan ya pada sesuatu yang baru. Jadi saya sangat teknik sipil pada saat itu ya. Begitu Terus kenapa lulus. tiba-tiba langsung tercebur di logistik, di Samudra Indonesia, di Pelindo, di Garuda. Ini views banyak loh nih pengalaman Mas Iqbal ini. Jadi, kita juga kaget loh. Kenapa dari teknik sipil ke dunia laut, ke dunia pesawat terbang. Oh itu gimana nih Mas ceritanya? Jadi saya cerita dulu ya di Shimizu ya. Di Shimizu menarik bekerja di sana. Jadi di Musi Hydroelectric Power Project ini kita membangun terowongan dengan total panjang tuh 12 km. Saya yakin ya kita dan teman-teman saya lah tidak pernah belajar terowongan. Paling jalan raya, bendungan, pelabuhan. Memang ilmunya spesifik khusus. Nggak ada. Jadi itulah yang membuat saya tertarik kerja di sini. Satu dia Jepang, kedua membangun terowongan ya. Nah, saya kebetulan juga itu langsung ditempatkan sebagai staf di quality control. Diajari langsung sama orang Jepang untuk quality controlnya membuat tunnel. Berarti itu tahun 95 Mas? Ya. Itu membuat tunnel itu bagaimana ya. Yang pertama diajari ke saya cara mendirikan teodolit dalam waktu 1 menit. Itu ada prakteknya ya? Anak teknik sipil Undip itu rata-rata salah bikin mendirikan teodolit. Coba tanya ke semuanya. Ya. Padahal kita prakteknya muter-muter tembalang gitu Mas. Iya benar. Apa namanya ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah. Tapi kita nggak ada yang benar tuh. Jadi nggak ketemu titiknya kan? Nggak ketemu titiknya. Jadi saya diajari pertama itu ilmu dasarnya dulu. Mendirikan teodolit dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan itu teodolitnya udah pakai laser pada saat itu ya. Udah pakai teknologi elektronik laser. Karena kita mau bangun di dalam terowongan. Kalau salah ngukurnya gimana? Dan terhubung dengan satelit ya. Dan itu yang pertama kali diajarkan. Kemudian yang kedua yang diajarkan adalah mengenai shotcrete. Beton tembak. Pada saat itu jarang orang ngomongin shotcrete. Biasanya beton biasa kan. Shotcrete bagaimana membuat adonannya shotcrete, ya kan? Bagaimana konstruksinya untuk terowongan. Bagaimana bisa melakukan penghematan biaya tanpa menurunkan kualitas. Itu cara Jepang banget. Dan itu setiap kali bekerja, kita sorenya dibahas. Sorenya mesti pembahasan rapat. Ini kayaknya gitu. Pembahasannya harus khusus ini. Wah, terkait dengan kerja sama Jepang. Dan pertanyaannya berapa kira-kira gajinya waktu itu Mas? Ya, gaji itu lumayan ya. Gaji di luar kota dengan Jepang itu kalau saya kan sempat dulu sama Mas Sulis ya. Mau masuk ke Krakatau Steel. Cuman saya nggak lanjutin gitu. Itu 750 lah gajinya ya. Kalau di situ 1,2 pada saat itu. Oh, 2 kali lipatnya. Tapi Mas ini bener nih. Ini pembahasannya menarik. Perlu 1 episode lagi. Tetapi kayaknya mengalihkan perhatian tadi saya tanya-tanya tentang logistik nih. Setelah itu ya ada satu titik ketika saya agak ada masalah nih sama bos saya orang Jepang, ya kan? Bos saya orang Jepang ini orangnya benar-benar cost centric banget. Saya nggak mau kamu bagus kualitas tapi harganya mahal. Tolong diturunkan jumlah semennya. Gitu. Jadi pada satu titik ketika saya punya idealisme dong. Saya nggak bisa lagi kalau kayak gini. Gitu. Karena akan mengurangi kualitas gitu. Kan aku diajarin sama satu sisi tentang kualitas, satu sisi lain loh. Dia kok costly banget nih. Ya udah. Akhirnya saya memilih untuk mencoba untuk kayaknya udah sampai titik ini. Saya juga melihat kalau saya mau pada posisi tertentu, saya harus sekolah lagi. Gitu. Akhirnya saya memilih sekolah lagi. Lanjut S2. Lanjut S2. S2. Lanjut S2. Jurusannya apa nih Mas? Nah, S2 ini
ini juga ada pengaruh dari kakak kelas juga nih. Ya, kakak kelas juga temannya Mas Sulis lah, angkatan 89 nih. Namanya saya sebut lah, namanya Widiarso. Mas Widiarso disebut namanya. Widiarso kan Nanti dulu kita undang juga di sini, Wika sponsor juga Mas ya. ya. Nah, dia ini ngeracunin saya. Bal, lu tuh nggak bisa cuma ngandelin sipil aja. Lu mau jadi bos, lu harus belajar manajemen. Gitu. Akhirnya saya mencobalah di situ dan alhamdulillah dapat beasiswa di sekolah manajemen PPM di Patung Tani kan. Pada saat itu dapat beasiswa, alhamdulillah lanjut. Nggak lama krisis tuh. Saya masuk tuh 98, krisis moneter. Iya, krisis. Krisis moneter. Wah, lagi rame-rame lah. Saya pas kuliah itu. Lagi pas kuliah. Nah, saya lulus kuliah ternyata saya udah di ijon. Jadi ternyata yang membiayai kuliah saya di PPM itu ada satu perusahaan logistik namanya Samudra Indonesia. Oh, gitu itu ceritanya. belum daftar. Belum daftar karyawan tetapi sudah dapat di-ijon. beasiswa. Sudah di ijon. Karena dia ngambil yang tadi yang diseleksi tadi, dia udah milih nih. Ini anak ini begitu lulus masuk ke tempat saya ya. Nah, ketawanya ketika saya udah mau kerja praktek gitu kan. Kita kan 16 bulan nih. Iya, betul. 1 tahun sebelum lulus saya udah kerja di Samudra sebelum lulus. Di situ ya akhirnya pada saat itu memang kalau belum dapat yang pengijonnya relatif susah dapat kerjaan. Ya. Karena lagi krisis kan. Sebenarnya ada blessing juga ya. Ada blessing juga. Ada blessing. Nah, disitulah saya belajar. Pertama saya masuk dulu ke galangan kapalnya, ya kan. Tesis saya itu tentang galangan kapal. Tesis saya yang di PPM ya, tentang galangan kapal. Kemudian dari situ saya diminta langsung menjadi staf direksi. Stafnya direktur yang membidangi pelabuhan dan pelayaran, shipping, terminal. Itu. Jadi disitulah saya langsung belajar dengan cepat. Karena dia memiliki bisnis unit di bawah dia itu 30 bisnis unit. Saya tugas saya yang pertama itu cuman membuat laporan bulanan. Dari laporan bulanan itu saya bisa belajar kan. Setiap masing-masing unit itu apa gitu ya bisnisnya. Nah, saya pada saat masuk pun harus orientasi kan. Orientasi ke seluruh bisnis unit yang ada. Sehingga saya paham, oh bisnisnya seperti ini. Berarti pada saat itu Samudra tidak terdampak krisis ya? Tidak terdampak krisis. Oh, apa yang membuat dia tidak terdampak? Jadi ada satu bisnis ya yang kalau krisis seberat apapun itu tidak akan terdampak, yaitu bisnis logistik. Oke. Jadi karena mau krismon, mau COVID, mau apapun, semuanya tetap harus mau lagi ada kebutuhan. Ada kebutuhan makanan, kebutuhan paling tidak makanan, ya kan? Orang selama masih ada manusianya itu akan tetap tumbuh, ya. Dan itu nanti saya ceritakan lagi, itu ada sesinya lagi tuh ya. Kalau mau cerita bagaimana kok shipping itu ketika kondisi krisis, ya. Contoh krisis moneter pada saat itu. Yang kemarin krisis COVID, justru lagi mencorong-mencorongnya itu shipping. Mereka tidak terdisrupsi terhadap malah bisa mengambil peluang. Jadi contoh nih kemarin COVID ya. COVID itu freight yang tadinya Jakarta Shanghai itu $550. Ya. Pada saat COVID itu naik jadi 5.500, naik 10 kali lipat. Oke, mungkin ada pengaruh di handlingnya, orang nggak ada nih. Saya mau kerja beresiko terkena virus segala macam. Pinter banget. Iya. Ya, itu yang mengakibatkan langsung keuntungannya shipping line meningkat, nilai saham meningkat. Pada saat krismon juga seperti itu. Mata uangnya shipping line itu dolar, bukan rupiah. Jadi kesana kemari trading semua dolar kan. Nah, ketika rupiah jatuh dari 2.000 menjadi 16.000, ya malah untung banyak. Iya, benar. Itu kan udah zona nyaman nih. Ya? Kenapa pindah perusahaan? Itu kan udah zona nyaman. Kenapa pindah perusahaan dan sekarang udah pindah lagi di beberapa perusahaan ya? Ini harus dipancing-pancing nih ya. Nah,
Tar dulu dah. Saya belajar dulu kan. Saya belajar dulu tentang shipping. Nah, saya begitu lulus dari staf direksi, ini menjadi staf direksi itu nggak mudah di sana ternyata. Karena direksinya itu benar-benar orang-orang yang fully intellectual minded gitu. Demanding banget. Banyak orang nggak lulus di situ. Alhamdulillah saya berhasil lulus di situ. Kemudian saya ditempatkan langsung sebagai manajer traffic di salah satu anak perusahaannya Samudra di Tokyo Senpaku Kaisa, Jepang lagi. Gue kerja di Jepang lagi, nyambung. Oh, benar-benar. Gitu kan? Secara lingkungan juga sudah Secara terbiasa. lingkungan, manajemen gue udah tahu, ya kan? Nah, dan luckily ya, beruntungnya lagi, itu setahun kemudian Tokyo Senpaku Kaisa itu dibeli oleh NYK Line. Shipping line yang lebih besar lagi daripada itu, Jepang juga. Di merger. Saya bekerja di perusahaan shipping line terbesar di Jepang. Oke. Sehingga saya kalau rapat nih Mas, bulanan itu ke Singapura. Rapat bulanan di Singapura. Rapat regional di Manila. Ya kan? Rapat tahunan di Jepang. Karena mau nggak mau sebagai operasional multinasional gitu betul, ya, perusahaan multinasional itu beruntungnya lagi. Sehingga kita benar-benar sudah merasa menjadi warga dunia nih. Bukan lagi mungkin teman-teman saya masih ngukur-ngukur tanah gitu kan, pakai teodolit. Kita udah sampai kemana-mana gitu. Dan ya kan? Sudah berpindah-pindah jabatan direksi loh. Jabatan direksi di beberapa perusahaan, tidak hanya BUMN maupun dan perusahaan-perusahaan yang lain. Nah itu coba diceritain tuh Mas, gimana kan caranya itu? Ada stepnya lah. Jadi yang tadi dari di NYK Line, saya juga memimpin perubahan karena ada perubahan manajemen dari TSK ke NYK, ya kan. Kemudian nggak lama dari situ saya dipindah menjadi kepala cabang kecil di Bandung, kepala cabang kecil. Nggak lama langsung dipindah ke kepala cabang yang paling besar di Tanjung Priok. Oke. Setelah itu saya diminta untuk merangkap. Ya itu juga banyak blessingnya tuh. Ada satu senior yang keluar, kemudian saya harus merangkap masuk ke perusahaan ke terminal. Baru saya masuk terminal tahu pelabuhan ini itu baru kira-kira tahun 2007. Yeah. 2007. Nah inilah yang mulainya terjadi yang tadi saya bilang turnaround-nya itu ya. Samudra tadinya tidak pernah punya terminal peti kemas nih. Tapi sejak 2007 ini kita merintis untuk menjadi operator terminal peti kemas swasta pertama di Indonesia. Gitu. Sebelumnya saya cuma ngerti shipping nih. Yeah. Saya terpaksa harus belajar dong tentang terminal. Saya minta untuk belajar sama Dirut, Pak Dirut, saya kan nggak ngerti tentang pelabuhan. Saya ditempatkan untuk mengembangkan terminal. Saya pengen belajar dong. Ya udah, lu cari di mana aja kursus kita biayain. Akhirnya saya ke Singapura. Saya belajar tentang pelabuhan di Singapura. Oke. Khusus tentang pelabuhan di Singapura. Ini catatan di saya berarti dari tadi patternnya ini Mas Iqbal suka banget belajar. Suka ada tantangan. Betul. Itu kelihatannya pattern untuk orang-orang yang bisa sukses nih dengan ya viewers ya. Gimana tuh Mas? Lanjut lagi nih ceritanya, menarik lagi nih. Dari Singapura saya dapat pelajaran banyak, tapi saya masih belum puas. Karena masih ada satu yang kurang lah. Di Singapura hanya murni untuk operasional. Dia belum buka nih bagaimana membuat planning pelabuhan. Ya kan? Bagaimana bisa membuat pelabuhan yang tadinya kecil jadi besar. Tapi kan perusahaan itu sebenarnya sehat kan Mas? Yang mana waktu tuh? Itu. Pada saat itu kan perusahaan tersebut masih sehat. Iya masih sehat, tapi dia dalam kondisi yang berkembang udah susah. Oh, karena bisnis perusahaan bongkar muat waktu itu sudah diambang stagnasi. Oke, berarti harus ada breakthrough lagi, strategi lagi, turnaround strategi. Itu dia. Nah, itu poin mungkin yang mungkin menarik yang kita bahas nih lebih kupas, lebih detail. Betul. Kemudian setelah itu gimana Mas? Nah, setelah itu saya belajar lagi ke Belgia untuk belajar lebih lanjut tentang
pelabuhan, bagaimana merencanakan pelabuhan, mendesain pelabuhan. Saya belajar di Antwerp, di Belgia. Tuh, netizen. Belajar lagi. Lanjut Mas, belajar apa lagi nih? Nah setelah belajar ya harus praktek dong. Iya. Praktek kita tender nih. Bagaimana mendapatkan pelabuhan di Samarinda. Ini tender pemerintah public private partnership pertama di Indonesia. Alhamdulillah kita menang di sana. Kalau saya nggak belajar tentang pelabuhan nggak bisa ngitung bos. Iya. Gimana? Mau bikin angka tender. Basicnya harus ada keilmuannya. Memang. Betul. Nah ini kita dapat di Samarinda itu menjadi breakthrough bagi Samudra Indonesia. Tadinya belum pernah punya pengalaman itu. Yang paling penting dalam turnaround ini ternyata dari itu semua adalah SDM. Oke. Jadi bagaimana kita bisa aset yang paling berharga. Betul, mengkondisikan SDM-nya itu yang paling susah. Oke. Ya kan? Kalau dari sisi dana misalnya bisa cari sepanjang ada proyek pasti bank mau mendanain. Ya kan? Yang dana konvensional mau mendanain. Apalagi ilmu bisa dicari, Pak. Kita bisa develop ilmu kita. Tapi bagaimana nih? Lu mau taruh di sana orang belum pernah di tim kamu yang ngerti tentang peti kemas. Gitu. Betul. Nah, itu membangun timnya itu. Lalu setelah ada pengalaman di Samudra Indonesia, turnaround, dikasih tantangan lagi di beberapa perusahaan yang memang ada lebih banyak tantangannya lagi. Nih. Jadi kan begitu saya di Palaran itu, saya tiba-tiba mendapat penghargaan dari majalah SWA sebagai Future Business Leader. Jadi masuk tuh majalah SWA, saya masuk di situ. Dari situlah mulai terkenal nih istilahnya, ya kan? Mulai dilirik banyak lah. Mulai banyak yang meminta untuk datang dan presentasi, sharing segala macam. Dan Palaran itu menjadi terminal terbaik di Indonesia tahun 2013. Oke. Terbaik gitu. Saya menjadi Future Business Leader di SWA itu tahun 2013. Nah, pada suatu saat itu ada yang menawari untuk saya presentasi di depan para direktur utama BUMN di Hotel Borobudur tuh saya ingat saya itu. Jadi terkait logistik tuh. Oke. Terkait logistik. Nah, dirut BUMN, bayangkan saya swasta ya kan, siapa sih gitu kan? Iya. Nah, di situ ada bos-bos kementerian semua gitu. Nah, begitu saya presentasi itu dapat apresiasi. Di situ ada Bu Menteri juga kalau nggak salah itu. Iya. Terus BUMN itu akan membentuk tim untuk menyatukan seluruh BUMN yang terpecah-pecah tuh. Istilahnya logistiknya belum terpola gitu kan. Masih sketch. Nah, itu saya diminta untuk memberikan advice gitu kan. Nah, lagi kayak gitu tiba-tiba ada satu peristiwa lah di Surabaya. Saya nggak usah sebut lah, nggak enak. Terus langsung saya diminta untuk ke sana. Untuk menjadi Direktur Pelindo 3. Untuk menjadi Direktur Pelindo 3. Itu. Kemudian itu apa? Tantangan dari Pelindo 3, kemudian selanjutnya itu ada proses turnaround juga tuh kelihatannya. Nah, itu ada sesuatu yang menarik nih ceritanya nih. Saya pada saat itu tahun 2016 tuh. Saya ingat 2016 itu justru saya sudah dipindah lagi dari yang ngurusi pelabuhan menjadi direktur yang mengurusi shipping di samudra. Kira-kira saya baru 1 bulan lah pindah. Tadinya saya ngurusin pelabuhan ya di samudra, diminta sama Dirut Pak Bani, Pak Iqbal karena udah cukup lama ini ngurus shipping dong, shipping lagi susah nih, yang domestik terutama, pindah saya. Saya biasanya begitu langsung keliling kan, cari belanja masalah istilahnya lah, belanja masalah saya keliling. Saya ke Banjarmasin waktu itu, salah satu pelabuhan yang performanya paling jelek. Itu masuk wilayahnya Pelindo 3. Masuk Pelindo 3. Itu saya belum tahu sama sekali lah itu. Saya ke Banjarmasin, saya di situ udah janjian nih mau ketemu GM-nya.
Udah janjian, Pak, saya mau ke sana karena kok kapal saya sering masalah di sana. Kok lama gitu bongkar muatnya gitu kan. Iya. Sampai di sana saya cari beliau nggak ada. GM nggak ada, manajer nggak ada, supervisor nggak ada semua. Katanya sedang menjemput Pak Dirut di airport katanya kan. Loh terus nih kapal saya siapa yang layani nih? Padahal Argo Saya jalan videoin terus. loh, saya videoin tuh. Satu kontainer itu 1 jam produktivitasnya. Saya tunggu, saya liatin ini kan arloji saya tuh. Ini, wah saya komplain gitu kan, gitu. 1 minggu kemudian Mas Anwar, saya jadi direkturnya. Jadi pada saat saya perkenalan dengan para ini kan, para petingginya lah, Pelindung 3 semua, sebelah saya Pak Dirut, sebelah sini direksi, ada 5 lah direksi. Perkenalan saya sebagai direktur baru kan. Di depan semua GM, ya kan, panggil semua. Iya, saya adalah yang ngomel-ngomel seminggu yang lalu. Enggak, saya enggak ngomong gitu. Enggak ngomong gitu. Kita kan low profile. Oh iya. Di lalahnya ada yang nanya. Ketua Serikat Pekerjanya tuh, namanya Pak Ivan tuh. Nanya, Pak Iqbal, Bapak kan di pelayaran. Apa yang Bapak rasakan pelayanan Pelindung 3 ini katanya? Dipancing. Langsung saya bilang, ini mau yang bagus atau yang jelek nih? Langsung saya bilang, seminggu yang lalu, saya bilang, Pak Orias, sebelah saya, Pak Orias, Pak Dirut. Saya itu ke Banjarmasin, Pak. Kapal saya, Pak, dilayani. BCH-nya cuma 1 box per jam. Ini Pak videonya. Begitu saya tanya, mana GM-nya, mana manajernya, semuanya lagi jemput Pak Dirut di bandara. Wah, itulah. Memang highlight SDM itu tadi ya. SDM memang tadi. Cukup krusial ya terhadap SDM proses turnaround strategi yang dilakukan oleh Mas Dan Iqbal. budaya BUMN pada saat itu budaya yang terlalu mengagungkan direksi. Harusnya ya proporsional aja ya, Mas. Proporsional aja lah. Ketemu di kantor juga bisa kan, ya kan? Nggak harus semuanya jemput. Gitu kan. Terus hanya di Banjarmasin dilakukan turnaround atau ada banyak nih pelabuhan-pelabuhan lain? Bisa nggak kita tampilkan nih mungkin di layar proses turnaround strategi yang sudah diterapkan oleh Mas Iqbal? Bisa cerita-cerita dikit Mas? Coba kita tampilkan. Kan ada ya? Nah ini kan Samarinda ya. Samarinda dari ini Greenfield. Greenfield artinya tadinya nggak ada, menjadi ada. Oke, baru dibangun. Pas zaman Mas Iqbal. Benar. Ini tadinya kosong nih, rawa-rawa banyak buayanya. Saya bangun jadi seperti ini. Ya. Ini berapa tius Mas? Ini 300.000 tius 300.000 tius. Ya, ini. Nextnya ada lagi. Dan ini karyawan pertama saya yang tadi adalah anak Undip. Oh, ya boleh lah. Mas dan Yuda. Ya memang sesama Undip harus saling tolong menolong lah ya, Firs ya. Coba. Terus yang ini, nah ini juga, ini cukup fenomenal juga. Ini tadinya isinya gudang nih Mas, gudang semua. Saya bongkar gudangnya, ya di Tanjung Priok nih Terminal 3. Saya jadikan terminal peti kemas. Ini didukung penuh oleh Pak Lino. Dirutnya Pak Lino tuh. Waktu saya punya konsep ini, udah, kamu beli aja kren. Saya beli kren bekas saya bisa Pak. Oh boleh. Gitu. Saya beli kren bekas ini. Saya beli kren bekas dari Port Klang, 2 unit. Karena namanya swasta ya, duitnya nggak banyak ya. Sampai sekarang tapi masih bagus nih. Dan ini bersaing dengan Hutchinson. Saya ini apa ya? Benar-benar itu adalah Mas Iqbal memimpin perusahaan nasional bersaing dengan Hutchinson yang memang Hutchinson internasional. Ini saya ketuk pintu untuk mendatangi semua shipping line untuk menjadi customer pertama saya. Saya ketuk pintu di Taiwan ya. Taiwan itu ada Yang Ming, ada Wanhai, ada Escalade. Itu kita saya baru tahu pintu, nih, Pak. Di Tanjung Priok ternyata berebutan juga ya. Wah, kita baru tahu nih diceritain nih, Mas dapat Iqbal. Customer baru gitu kan. Customer baru itu pertama gini, dites dulu kita Mas Anwar. Jadi kapal mau merapat ke Tanjung Priok aja tuh harus berebutan dengan operator lain. Bersaing. Bahasanya masih sopan loh Mas Iqbal. Ya, kalau saya ada berebutan. Jadi benar-benar ini kita bersaing dengan operator kelas dunia dan produktivitas kita lebih baik dibandingkan Hutchinson sehingga mereka pindah. Gitu. Jadi yang pindah itu seperti NYK Line ya. NYK Line kantor lama saya pun dulu waktu saya datang, udah saya uji dulu satu kapal. Kalau kamu bagus saya terus. Kalau enggak saya nggak mau. Dan kalau gagal gratis.
Kemudian setelah Tanjung Priok ada lagi nih proyek banyak nih, masih banyak nih Nah, ini kayaknya. kan. Nah, ini baru cerita tentang TPS Surabaya. TPS Inilah. Surabaya. Ini juga turnaround-nya di Pelindo 3. Itu. Oke. Tadi ceritanya udah panjang ini. Ya, setengah kamar ya. Cuman masalah turnaround ini dengar-dengar ada collateral effect nih. Apa hubungan turnaround yang sudah dilakukan nih terhadap collateral effect yang pengalaman Mas Iqbal Tergantung tadi? kondisi perusahaannya. Tergantung ya, tergantung kondisi perusahaannya. Selama kita masih bisa mendayagunakan ya sumber daya yang ada, itu nggak terlalu berpengaruh. Malah lebih menjadi ke positif, hasil positif buat. Tapi kan tetap ada yang dikorbankan kan. ah, Gimana cara memisahkan antara perasaan dan profesionalisme ini? ya, nomor satu ya, tetap kita harus punya yang namanya visi. Oke. Ya, visi itu harus punya. Kamu visinya di manapun harus ditetapkan dulu dong. Itu punya visinya memperbaiki perusahaan. Ya, memperbaiki perusahaan akan juga melindungi banyak orang. Benar nggak? Kalau perusahaannya bagus, kan orang sekian banyak tuh akan lebih happy. Betul. Sementara ada sebagian orang yang tidak mau berubah. Itulah yang akan menjadi dalam tanda kutip tadi korban. Jadi korbannya adalah orang yang tidak mau berubah. Oke. Berarti cukup objektif lah ya. Objektif, ya. Kemudian Perubahan itu is a must. Ya. Mau baik mau buruk, ya kondisi perusahaan pada saat ini harus ada perubahan terus. Gitu. Perubahan itu, kemudian turnaround strategi yang sudah dilakukan, parameter keberhasilannya itu apa, Mas? Nah, masing-masing ada ya. Contoh nih, misalnya kalau untuk di samudra dari tidak ada menjadi ada. Yang tadi itu saya bilang, ya kan? Di Tanjung Priok tadi. Di Tanjung Priok juga seperti itu. Yang tadinya hanya multipurpose terminal dengan revenue yang lebih kecil. Secara kuantitatif juga dibandingkan, bisa dibandingkan ya. Betul. Itu parameter berapa utama. Berapa duitnya nih? Kan nggak mungkin kita turnaround tapi kok hasilnya malah lebih buruk ya. Hasilnya kan harusnya lebih bagus gitu. Terus tadi parameter keberhasilan apa yang paling memang bisa dirasakan di Pelindo 3 lah misalkan? Ya, satu, profitnya jauh lebih tinggi daripada sebelumnya dan bahkan mengalahkan Pelindo 2. Pelindo 2 yang mau megang Tanjung Priok bisa kalah sama Pelindo 3. Profitnya. Cuman mungkin viewers harus tahu saat ini sudah gabung semua ya menjadi Pelindo Holding ya. Betul. Oke. Kenapa seperti itu ya tadi? Kita bikin turnaround di TPS Surabaya yang tadinya ya dioperasikan oleh asing. Gitu kan. Terus dari banyak banget nih. Mungkin masing-masing yang diceritakan Mas Iqbal tadi kita jadikan satu judul ya viewers ya. Satu judul diskusi kita di IK Tech Site ini supaya bisa lebih mendalam lagi. Dan terakhir nih untuk adik-adik kita, adik-adik angkatan Mas Iqbal di IK Tech ini, kira-kira apa yang bisa disampaikan dari proses Mas Iqbal tadi, pengalaman di beberapa perusahaan dan keberanian untuk melakukan turnaround strategi dengan beberapa impact dan efek yang dirasakan oleh Mas Iqbal. Apa yang harus disampaikan ke adik-adik kita di Undip khususnya, karena viewers ini sebagian besar di Undip, untuk bisa menjalankan idealisme yang memang dipercaya saat ini, adik-adik juga dan Mas Iqbal juga kita kagum juga punya idealisme yang tinggi saat mulai bekerja sampai dengan melalui proses turnaround banyak sekali di beberapa perusahaan. Apa kira-kira message-nya di Mas? Ya, message-nya adalah kesempatan itu selalu ada. Tapi harus diraih, tidak bisa ditunggu. Kesempatan selalu ada, harus diraih. Berarti harus ada usaha di situ. Betul. Dan belajar. Dan Anda harus siap ketika kesempatan itu muncul. Siap berarti memiliki ilmu yang cukup. Memiliki ilmu yang cukup, pengalaman yang cukup. Anda menjadi top of mind dari bos Anda. Oke. Jadi kalau kira-kira dicari, oh yang ini, oh siapa? Oh Iqbal. Gitu. Jadi top of mind dari bos-bos Anda. Gitu. Kita kan berangkat dari bawah semua nih kan, ya kan, punya bos kan, itu harus jadi top of mind.
Kalau jadi top of mind itu berarti minimal pulang jam 11 malam. Tergantung. Karena bos pulang jam 10, kita harus standby sampai jam 11. Iya. Oke, bercanda Mas. Oke, aduh karena ini tadi waktu juga yang sebenarnya kita di podcast ini cukup sangat terbatas. Jadi Iya. apa yang tadi disampaikan oleh Mas Iqbal kita coba catat di sini, masing-masing kita coba cari topik yang menarik lagi, kita kupas lagi di Iya. Ika-Tech Site berikutnya. Oke, mungkin itu yang bisa kita diskusikan untuk episode kali ini, tapi jangan penasaran karena kita akan membuat episode-episode selanjutnya dengan Mas Iqbal mengupas tadi. Mungkin ya kita akan coba kupas di Tanjung Priuk kah, atau Batu Ampar kah, atau apa, ya tetap ditunggu. Terima kasih sudah menonton Ika-Tech Site, dan harapannya tolonglah di like situ Ika-Tech Site di YouTube. Kemudian kita juga ada di Instagram, IG Instagram itu juga ada Ika-Teksi, ikut juga bisa ditonton juga di link yang diberikan di Ika-Teksi. Terima kasih sekali lagi kedatangannya Mas Iqbal di acara Ika-Tech Site, Inspiring New Insight. Sampai berjumpa lagi di episode yang akan datang. Terima kasih, saya Anwar Ismail, host Ika-Tech Site. Wassalam.